Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian tetap baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang usaha. Kita akan beranjak berkaitan dengan usaha dan daya pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai seperti biasa, mari kita awali pertemuan kita dengan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Jadi kita akan langsung maju ke materi yang berikutnya mengenai usaha dan daya. Tapi sebelum itu mari kalian pahami dulu tentang kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kalian. Yang pertama, menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Dan yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang pemanfaatan penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dari pembelajaran hari ini, semoga nanti kalian dapat menghitung besaran usaha dengan baik ya. Yang kedua, semoga nanti kalian bisa menghitung besar jarak benda yang dikenai usaha. Dan yang ketiga, semoga nantinya kalian bisa menghitung besar daya. Kita akan berlari. Yang berikutnya, materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada menghitung usaha, dan yang kedua adalah menghitung daya. Baik, yang berikutnya kita rekap kembali ya tentang usaha pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi sekali lagi, usaha adalah perpindahan energi oleh gaya sehingga benda dapat berpindah. Besarnya usaha sendiri dapat ditentukan menggunakan rumus yang kemarin kalian sudah praktekkan, yang kalian sudah kerjakan juga, yaitu dengan menggunakan rumus W sama dengan F kali delta S, di mana W adalah usaha dengan satuannya Joule, F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan dengan satuannya meter. Kita mengingat kembali ya tentang usaha. Mari kita pahami sekali lagi tentang usaha ini. Coba kalian perhatikan di contoh soal berikut ini. Di kasus yang pertama ini ada seorang yang mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Orang yang kedua yaitu adalah Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Oke, kalian pause video ini, kalian coba dulu. Jika sudah, nanti kalian bisa play kembali dan kita akan coba cocokkan bersama-sama. Baik, ini adalah jawabannya ya anak-anak. Yang pertama, untuk gaya yang dihasilkan oleh Lani adalah sebesar 100 Newton dan perpindahan yang dilakukan oleh Lani dengan mendorong rak sebesar 10 meter. Sedangkan pada Siti memberikan gaya sebesar 400 Newton dan menghasilkan perpindahan pada rak sebesar 40 meter. Yang ditanya sekali lagi adalah usaha yang dilakukan Lani dan Siti. Kita langsung masukkan ke rumus, yaitu adalah W sama dengan F kali delta S, di mana usaha yang dilakukan oleh Lani yaitu sebesar gayanya 100 dikalikan dengan perpindahan sebesar 10 meter menghasilkan usaha sebesar 1000 Joule. Dengan usaha yang dilakukan oleh Siti dalam memindahkan rak dengan gaya 400 Newton dan perpindahan yang dialami oleh rak tersebut sebesar 40 meter menghasilkan usaha yang dihasilkan oleh Siti sebesar 16.000 Joule. Bisa difahami ya? Jika sudah, maka kita akan beranjak kepada materi yang berikutnya, yaitu mengenai daya. Daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Satuannya dari daya adalah watt. Mungkin kalau kalian pernah menjumpai alat elektronik ya di rumah seperti setrika dan sebagainya, itu sudah ada wattnya ya, ada kata watt di belakangnya. Itu adalah satuan dari daya. Biasanya identik dengan alat-alat elektronik yang berhubungan dengan listrik seperti setrika ya, lalu ada TV dan sebagainya. Baik, kita beranjak bagaimana cara menghitung daya sekarang. Besarnya daya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus P sama dengan W dibagi T, atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. P di sini adalah daya dengan satuan watt, kemudian W adalah usaha dengan satuan Joule, dan T adalah waktu dengan satuan second atau detik. Kita langsung coba masuk ke contoh soal saja ya. Baik, kita akan coba pahami dari soal berikut ini.
Di sini Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 second. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 second. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Ini adalah kelanjutan dari soal sebelumnya ya. Jadi kita sudah menemukan bahwa usaha yang dilakukan Lani sebesar 1000 joule dan usaha yang dilakukan Siti sebesar 16.000 joule. Kalau yang di Lani menghasilkan 1000 joule dalam waktu 10 second, kalau pada Siti menghasilkan usaha 16.000 joule dalam waktu 40 second. Sekali lagi, silahkan kalian pause dulu, kalian coba dulu kerjakan. Jika sudah mendapatkan jawabannya, silahkan dilanjutkan kembali untuk menonton video ini dan kita cocokkan bersama-sama. Baik, sekarang coba kita perhatikan jawabannya. Jadi yang pertama, sekali lagi, usaha Lani 1000 joule dan waktu yang dihasilkan Lani dalam proses pemindahan rak sebesar 10 detik. Sedangkan pada Siti, usaha yang dihasilkan 16.000 joule dalam memindahkan rak dalam rentang waktu sebesar 40 detik. Yang ditanya, daya yang dilakukan Lani dan daya yang dilakukan Siti. Langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu adalah P sama dengan W dibagi T. Di mana pada daya yang dilakukan Lani, yaitu sebesar 1000 joule dibagi 10 detik. Menghasilkan 100 watt. Jadi daya yang dihasilkan oleh Lani sebesar 100 watt. Sedangkan daya yang dihasilkan oleh Siti sebesar, usahanya dimasukkan ya, 16.000 joule dibagi waktunya 40 second. Sehingga menghasilkan daya pada proses pemindahan rak yang dilakukan oleh Siti sebesar 400 watt. Bisa dipahami ya? Jika sudah bisa dipahami anak-anak, ini ada pekerjaan rumah. Sekali lagi, kalian perhatikan di sini. Nantinya pekerjaan rumah ini kalian kerjakan di buku tugas, kemudian nanti kalian foto dan kalian kirim di classroom sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Sekarang kita perhatikan dulu ya. Ini yang soal pertama. Jadi ada Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 second. Tentukan, yang pertama ya, yang harus kalian tentukan adalah besar usaha yang dilakukan Benny. Yang kedua, daya yang dilakukan Benny dalam mendorong kereta belanja tersebut. Yang nomor dua, Aziri mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan 200 meter per second kuadrat. Jika Aziri mengendarai mobil sejauh 1 km, berapa usaha yang dilakukan oleh Aziri? Sedangkan di nomor 3, soal nomor 3 ya, Zaina mengayuh sepedanya menuju ke sekolah selama 5 menit dan menghasilkan daya sebesar 6 watt. Jika gaya yang dihasilkan selama mengayuh sepeda sebesar 180 Newton, maka nanti kalian harus mencari ya. Yang pertama, usaha yang dilakukan Zaina selama mengayuh sepeda. Dan yang kedua, jarak yang ditempuh Zaina dari rumah hingga ke sekolah. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita yang kedua ini, di bab yang kedua tentang usaha dan daya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat kalian pahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan anak-anak ya, tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu di akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.